Lasmi SPDI. Saya sekarang satkernya di SMP Negeri 16 Asnawi. Jadi tujuan saya datang kemari seperti yang kita udah tahu dan kita udah menjadwalkan sebelumnya, itu ingin melakukan pendampingan individu yang pertama. Jadi tugas saya di sini sebagai PP mendampingi, memfasilitasi CGP dalam melakukan pendidikan guru penggerak. Jadi kami di sini tidak disarankan atau tidak diwajibkan untuk misalnya seperti tugas itu ibaratnya kami menjamah tugas CGP gitu. Kayak ibaratnya ada tugas CGP, kami yang harus menentukan ini harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi tugas kami hanya mendampingi gitu. Jadi di sini sebelumnya oleh Pak Selsi kasih tahu kayak mana kabarnya setelah mengikuti 1 bulan ini, atau hari ini dulu kayak mana kabar Pak Raffi? Sehatkah? Ada baca pilek? Ya, kabarnya alhamdulillah sehat. Untuk hari ini ya seperti biasa dengan hari-hari sebelumnya, cuma bedanya sebelum mengikuti PGP nggak terlalu diurut dengan tugas. Kalau ini kan tugasnya beruntun ya. Ada yang yang nggak disampaikan oleh Fasil, tapi sewaktu buka ada nih, walaupun itu hanya sekedar kolaborasi, habis itu lagi diskusi mandiri itu. Begitu. Jadi ada yang harus diisi di situ step by stepnya kan. Untuk 1 bulan ini alhamdulillah banyak perkembangan, banyak ilmu yang peroleh. Cuma untuk penerapan aksi nyatanya saja karena kan yang libur. Cuma itu. Oke, yang dapat saya simpulkan berarti untuk kabar alhamdulillah sehat ya, sehat kayak biasa lah. Paling karena tugasnya beruntun, jadi mungkin untuk waktu istirahat pun ya kayak gitu, nggak sempat lagi duduk-duduk kayak dulu ya. Maksudnya waktu senggangnya udah lumayan terkuras kayak gitu ya. Pokoknya suatu KLMS, udah ada. Udah ada lagi ya. Kayak estafet kayak itu ya tugasnya. Ya beda, maksudnya jauh beda dengan BPG. BPG ini tugas, deadline-nya lusa gitu. Udah kita fokus, nggak ada lagi masalah harus ada ini ada lagi kalau kayak kita lagi buat aksi nyata ada modul refleksi, modul lain kayak gitu ya. Dan ini kan nanti siang berarti ada elaborasi. Gitu ya. Baik Pak Sesi, terima kasih atas paparan tentang keadaan Pak Sesi sekarang. Jadi mohon maaf apabila nantinya dalam pendampingan individu ini saya sesekali mencoba menulis tentang apa yang Pak Sesi bilang, karena ini untuk jurnal pantauan kami nantinya ya. Jadi Pak Adi juga dulu. Jadi nulis sesekali nulis karena nggak kami rekam pakai catatan suara, lebih enak nulis gitu kan. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama tentang fokus pendampingan. Sebelum kita mulai fokus pendampingan itu tujuan saya kemarin yang pertama pengen bincang-bincang. Jadi nanti apa yang ada di isi kepala aja gitu. Jadi kita pun di sini nggak ada si paling saya karena PP ini nggak ada, kita sama aja gitu ya. Jadi nggak usah yang kayak ada ibu-ibu kemarin tuh bilang deg-degan lah, ini nggak apa-apa aman tuh kan. Jadi yang penting jawab aja sebisa aja, jawab aja segampang mungkin apa yang ada dalam pikirannya. Jadi fokus pendampingan kita hari ini yang pertama tentang tantangan belajar daring. Jadi tadi sudah sempat disebutkan sedikit ya, disinggung sedikit tantangannya. Kemudian refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran KHD. Lalu diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio yang pastinya udah dibuat kan, kemarin udah sempat berbagi praktik baik juga. Terus peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Itu tujuan kita hari ini, refleksinya. Oke, jadi karena saya udah jelasin tentang fokus pendampingan. Jadi saya ingin nanya sama Pak Sasi, apa aja proses yang udah berjalan 1 bulan terakhir ya, apa aja yang udah dicapai, yang kira-kira memang kayak mana ya, yang udah dicapai itu
oh ternyata CGP seperti ini dalam 1 bulan nih. Apa yang Pak Syasi pikirkan itu tentang program guru penggerak dalam 1 bulan ini. Kan tadi udah bilang, oh ternyata PPG seperti ini, CGP seperti ini. Gitu. Iya, betul. Berarti capaiannya misalnya apakah udah tercapai nih kayak gitu. Misalnya udah enak nih kami jalanin kayak gitu. Kayak mana perasaan ini? Capaiannya. Jadi sedikit cerita masalah kembali lagi ke PPG dengan CGP ya. CGP. Jadi kalau di PPG itu tidak dijabarkan, maksudnya cinta dalam modul atau PP itu nggak dijabarkan. Kalau ini lebih ke penjabaran itu, walaupun kita di sini kan nggak ada fokus dibuat modul aja atau PP, cuma kita lebih mendalam lagi ini misal Tugasnya. persepsi itu di LPP atau di modul kan ada persepsi itu, ada nanti berdoa segala macam gitu. Jadi kan kita nggak tahu apakah cuma sekedar berdoa aja gitu, apakah sekedar memberi salam saja gitu. Ternyata yang kita sudah lakukan itu merupakan nilai-nilai peran dari filosofi KHD ini tadi gitu. Cuma kan kita nggak tahu di situ. Ini ternyata banyak anak pinaknya. Ini berarti bahwa bagian dari buah pemikiran KHD. Nah, itu cuma kan ini nggak kita tahu. KHD di sinilah baru tahu. Ini kayak gini rupanya. Filosofinya. Iya. Yang selama ini yang udah yang sebulan ini pembelajaran daring yang dikatakan bahwasanya berpihak pada murid, habis itu apa lagi namanya sebagai fasilitas untuk murid. Jadi udah dilakukan semua. Ya, tentang tabula rasa. Udah dilakukan semua, cuma nggak dibahas kayak gini. Jadi setelah dari dibahas ini barulah tahu. Kayak gini bayang. Tahu sejak CGP ini ya. Padahal udah pernah dijalani. Padahal memang sering dijalani. Kita lakukan, cuma nggak tahu kan. Apalagi sekarang kan udah ada kayak P5, udah ada kurikulum merdeka kayak gitu kan. Jadi kalau kita belum PPG, belum CGP, ya kurikulum merdeka kita tahu kurikulum merdeka, kita tahu, tapi yang filosofinya dari mana, sejarahnya dari mana, gitu kan, apa aja yang kita buat itu. Nah jadi luar biasa ya, memang luar biasa komentar kayak gitu ya, maksudnya ya cepat kayak gitu ya, apalagi di usia yang sekarang maksudnya masih muda kayak gitu. Terus kemarin juga saya udah melihat Pak Sachi banyak membantu kawan-kawan dalam artian berbagi praktik baik pada saat loka, dan juga bukan hanya kita sesama CGP yang Pak Sachi bantu, bukan sesama PP, tapi semua CGP yang mengikuti loka karya pada saat itu. Jadi udah tahu lah kayak mana kan, jadi sangat luar biasa. Habis itu pun kata-kata yang kayak Pak Sachi bilang tuh saya juga baru tahu sekarang, maksudnya dulu udah pernah ya buat ya kayak gitu, udah pernah buat ya, kayak maksudnya mungkin dalam hati saya kayak mana ya, udah pernah buat, ngapain lagi ini kayak gitu kan, udah pernah buat, ternyata ini lebih mendalam lagi, lebih filosofi lagi, lebih ilmiah lagi gitu kan. Memang si pembuat modul ini pun memang sudah berpikir, karena kita dalam pendidikan ini bukan hanya pendidikan yang praktik, pendidikan kayak teori pun perlu kayak gini, misalnya teori gitu kan. Jadi sangat luar biasa, mantap ya. Kemudian kemarin kan udah ada LK nih, bisa Pak Nabi ceritakan lagi terkait harapan, ya kan? Harapan Pak Sachi kan ada nulis harapan nih. Yang harapan itu ada dalam 1 bulan ini, ada nggak yang udah tercapai gitu dalam 1 bulan ini, atau belum, mungkin akan terjadi gitu harapannya. Kemarin mana nih harapannya? Ada banyak. Iya, banyak sekali. Masih ingat waktu tulis harapan? Ya nggak ada di sini ya. Di
sana kan kemarin tuh ya di, masih ingat Pak Raffi tentang itu harapan apa gitu. Yang penting apa lulus aja gitu atau kayak mana? Ya nggak ada yang ini secara garis besar secara garis besar aja. harapan gimana? Harapan kan kemarin ada yang kami bagi Instikino tuh, masih ingat nggak apa ditulis di situ? Nggak ada yang di sini yang menulis Instikino atau harapan emang sekarang aja? Utarakan yang sekarang Harapan untuk pas proses ini ya, kalau misalnya semoga sehat selalu. oh ya enggak, harapannya gini. Harapannya. Jangan ada apa namanya hal-hal yang tak terduga, misal seperti kayak bencana alam. Contohnya kalau mati lampu nih, Ya. itu kan pengaruh dengan kualitas jaringan internet. Ya. Itu habis itu lagi apa namanya ya kesehatan juga kan, baik dari diri ataupun keluarga, orang tua, itu juga pengaruh kan. Saat nanti misal ada sakit atau orang tua atau anak atau istri sakit kan jadi nggak fokus kan. Iya betul. Berpengaruh dengan psikolog kita. Berarti itu harapannya. Itu udah hampir sama dengan kekhawatiran. Saya kayak Ya. khawatir mati lampu kayak gitu kan. Atau ada harapan yang lebih ini lagi, misalnya terkait misalnya harapannya anak mudanya kayak mana, sekolah ini akan jadi apa saat Pak Raffi jadi CGP. Yang saya tulis waktu itu harapan saya semoga di sekolah ini makin bertambah unggul. Ini dari ini kita apa adanya dari Ya. kita kepala sekolahnya dari guru gerak. Kebetulan di sini ada Pak Adi juga, guru gerak sekarang PP kan. Jadi sejak kami mulai menggembur sekolah ini, alhamdulillah dari yang kalau sekarang ini ya, berarti dari kelas 1 ini yang bakal masuk, kelas 2, kelas 3 itu 2 rombel selalu. Selalu 2 rombel. 2 rombel. Berarti yang seperti kelas 4, 5, 6 itu masih 1 rombel, karena itu waktu itu pas kita masuk, waktu saya masuk ke sekolah ini orangnya belum masuk ya. Baru mau daftar kelas 1 waktu itu kan belum nampak, belum muncul ini ciri khas sekolah ini apa. Ya. Apakah cuma pergi sekolah, di sekolah siang Pulang, nggak ada program kayak gitu. Gitu, nggak ada program. Jadi udah banyak kita buat program segala macam, nampaklah sekolah ini dulu lihat lah suasananya, dan sekolah juga jadi apa namanya, jadi dinotis sama dinas. Waktu itu pagar cuma di ujung sana sampai sebelah sini aja, setengah panjang. Jadi karena ada dinotis sama dinas, ada dapat apa namanya, Bos kinerja DAU. Bos kinerja dapat di sini. Ada. Jadi hampir 500 juta tuh. Oh dulu belum ada. Dulu belum ada. Jadi orang-orang sekitar ini kan ada sawah itu samping ini kan. Jadi orang kalau panen itu dari sini terus, nggak ada izin segala macam. Kita pun mau bilang nggak ada juga kan. Karena ada kira. Terus sebelum ada pagar. Sudah. Lembu masuk di sini, kambing masuk di sini. Jadi sesudah ini ya udah bagus kan. Cuma penataan aja yang belum ini, karena gini. Ini juga nanti bakal direhab nih kelas dari yang bangunan yang diretas sebelah sana. Tas sebelah sana duluan, tas sebelah sini duluan, bakal mau direhab total. Jadi memang betul-betul artinya betul-betul diperhatiin sekarang, nggak dulu lagi. Jadi banyak lah dan perkembangannya. Jadi kalaupun misalnya berkembang, insya Allah orang kan lirik tuh kemari aja kayak gitu kan. Maksudnya bukan cuma sekolah di kampung, tapi memang di kampung tapi berkualitas gitu kan. Betul, misalnya kayak di sekolah kami juga ini pun kita ngomong apa ya, misalnya apa adanya kayak gitu kan. Kayak di sekolah kami juga pagar ada, tapi ada beberapa titik yang memang bolong kayak gitu. Misal cuma pagar beton tuh cuma di depan kayak ini, kalau di samping ini udah kawat kayak gitu. Jadi bisa lalu lalang, orang bisa, lembu bisa. Terus anak-anak main, anak-anak sorry, di sini ada nggak anak-anak sorry? Ada masuk tadi orang kemari, tapi memang maksudnya bukan maksudnya anak-anak yang memang anak sekolah di sini juga. Iya, kami sama anak sekolah di sini tapi merusak gitu. Kalau ini kan alhamdulillah
alhamdulillah edukasi ini ya gitu kan, kita ini kan sama-sama jaga kan. sama juga. Jadi itulah tadi perlunya kerjasama kayak sama kepala sekolah gitu. Terus saat pun anak ada merusak, kita tanya juga, maksudnya kita tahu pasti siapa gitu Tahu. kan, karena memang dia selalu, cuman kan kita tanya apa mood dia atau apa keinginan dia yang nggak tercapai itu. Contoh kayak yang kalau di sekolah kami itu sering olahraga ya, misal kayak minta bola, ada minta bola, ada minta bola. Jadi kan perlu juga komunikasi, bukan hanya pihak guru tapi kepala sekolah juga. Misalnya ini kadang-kadang si anak ini sama guru udah kayak mana ya, karena kita memang berpihak pada murid juga kan. Misalnya ibaratnya mereka juga seperti inilah gitu. Jadi sama kepala sekolah juga, kepala sekolahnya juga harus berbaur juga sama murid kayak gini. Misal kayak bapak ini kan udah guru penggerak, udah ngerti gimana, jangan hanya sekedar duduk aja di dalam gitu, tapi juga bergerak ya. Berarti dalam ini tadi catatan saya, berarti Pak Adi dan sebagai guru penggerak angkatan sebelumnya dan kepala sekolahnya memang ini ya, memang ada peran gitu Ya, dalam ini ada peran juga. Ini selama ini juga misal di sini kan kalau komite itu cuma sekedar nama tulisan, nggak ada peran sekolah. Lagi kita ada guru juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah, dia juga ada ambil peran di desa ya, di kampung. Dia berarti dia pun jabatannya ketua tuaku. itu Dia cowok. dituakan. Yang dia dituakan, malah dia dulu sebelumnya ada menjabat imum di dekat komite juga. Sekarang sudah peduli karena setiap ada kegiatan dilibatkan gitu. Jadi apa namanya, ada saling kerjasama. Itu berarti komite sekarang. Kalau Dulu ya nggak bukan sebetulnya dia juga komitenya sama, cuma gini, dulu kan setiap ada kegiatan dia tuh jarang dilibatkan, nggak terlalu di inilah gitu. Nggak dilibatkan karena itu nggak dilibatkan di sekolah apa di kampung? Komite nggak dilibatkan. Misalnya ada acara sekolah, misal kalau acara kecil, kalau dulu pandangan pemimpinnya gini, pandangan atas sana, malah ini acara kecil, nggak perlu lah pakai komite. Nah itu kalau sekarang baik itu kecil besar apapun yang terlibat dengan kemajuan sekolah, dia tetap terlibat. Ya, tetap ada ininya. Jadi sumbangsi beliau waktu itu dia kan ke kepala EPD. Jadi sekarang udah pensiun, terakhir dia menjabat, beliau ada juga mengurus masalah untuk bantuan sekolah juga. Jadi kami dapat rehab kamar mandi, isi ada 3 pintu. Berarti lumayan juga, misal dari segi pembangunan ada. Itu sejak inilah, sejak sekarang. Berarti baru tahun ini sekali sama pagar gitu. Nah, satu lagi musola. Kita udah ada musola. Berarti musola dengan ini ya, dengan apa namanya tadi, pagar ya, kamar mandi. Itu dalam setahun ini? Enggak, dalam 2 tahun ini. Berarti itu ada ikut berperan ya, membantu mencari kayak ibaratnya anggarannya si komite ini ya. Itulah maksudnya kan kayak kita ini juga, saya calon-calon pemimpin kayak Pak Susi kan, juga melihat tuh impact dari kita mengundang orang tua. Kadang-kadang acara kecil nanti contoh ya kayak maulid misalnya kan, walaupun kadang itu acara besar, tapi kalau kayak ada beberapa sekolah yang udahlah sesama guru aja gitu kan, tanpa mengundang itu, padahal kita berapa lah cuma nasi maulid itu kita kasih komite kan, nggak rugi juga sekolahnya gitu kan. Ibaratnya gini, memang nggak boleh gratifikasi itu, nggak boleh gitu kan, tapi kalau bagi saya pribadi ya, pemulia jamaah itu harus gratifikasi itu nggak boleh memang, tapi kayak ibaratnya apa yang ada sama kita kasih gitu. Jangan nanti nggak mungkin juga dia pulang punya bapak putih atau padahal si komite ini lu ngundang dia anak buku, saya komite di situ kan. Ibaratnya orang-orang sekarang mikir gini,
kalau undang komite undang yang amplop, ya itu kan. Jadi itu kita hilangkan dari dulu, itu kan misalnya mana tahu Pak Casinya nanti jadi seorang pemimpin kayak itu kan, butuh juga kayak itu. Ini namanya aset. Ya, si bapak komite ini namanya aset. Alhamdulillah juga peduli gitu kan. Peduli ya. Berarti komitenya terus wakilnya pun orang di sini ya. Yang imam itu masih bapak itu berarti ya. Masih. Oke, Pak Sasi untuk mantap kali ya, berarti misalnya ada progres kayak gitu kan. Bisa kayak sekolah saya pribadi dari tahun 2016 membangun, ya udah sekarang kayak gitu. Nggak ada yang bangun apa lagi gitu, karena pun ya mungkin itu juga komite juga sekedar nama gitu. Ya kan? Komite tuh hanya sekedar udah komite. Itu sebetulnya gini apa? Kita nggak juga harus ini komite ini, karena kita statusnya guru kan, bukan kita yang bukan kepala sekolah. Jadi ya semua itu tergantung kepala sekolahnya. Itulah dan dukungan tadi ya. Kita paling kalau emang ditanya sama kita kasih saran. Yang luar biasa. Yang wakil kepala sekolahnya jadi dia dari dulu apa masih masa-masa PSBB UKG dia lulus, tapi nggak mau ikut PPG, nggak mau berangkat ke bandar, itu cuma seminggu, nggak mau ikut. Kenapa? Alasannya pertama jauh dari keluarga, habis itu lagi dia udah tua. Jadi pas masa sekali sama kami waktu itu keluar nama beliau untuk dipanggil untuk mengikuti PPG. Guru apa beliau? Dia basicnya bahasa Indonesia, guru kelas. Jadi bagaimana kami motivasi kan, kami kasih penguatan apa segala macam, akhirnya mau dengan keadaan PPG yang serba dari itu 3 bulan reguler kan, sama juga beliau berarti yang kategori 1, kami kategori 2. Jadi ikut PPG yang sebelumnya nggak pandai laptop udah bisa laptop, malah udah bisa edit foto apa segala macam. HP itu juga HP cuma sekedar terima telepon. Sekarang apa namanya udah buat TikTok gitu. udah ini ya. Udah terbuka wawasannya. Karena mau nggak mau kan kita kodrat alam, kodrat zaman tuh emang terus kita ikutin ya kalau kita mau perkembangan. Sampailah sekarang. Jadi beliau sertifikasinya di umur 54. 6 tahun lagi. Berarti beliau nih sisa 2027 pensiun. Udah pensiun ya. Tapi nggak apa juga sempat gitu dirasakan. Mungkin memang betul Pak tuh Allah nggak semua gigi gitu. Kalau ini mungkin udah lumayan. Beliau seangkatan dengan kepala sekolah di 2006. Tapi pangkatnya masih 3A. Sedangkan seangkatan beliau itu udah 4A, 4B. Sama kita pangkatnya. Itu saking memang nggak pedulinya. Jadi kalau yang masalah pangkat itu mungkin beda ranahnya kan. Tapi kalau untuk FPPG apa segala macam itu ya rekan sejawat lah motivasi kan. Iya betul, itu sangat ini ya. Kayak ibaratnya kalau kami dulu kan angkatan 6 nggak tahu mau yang Jepang, emang nggak tahu. Kita tanya misal sama daerah lain gitu, kita tanya sama daerah lain, ibaratnya nggak ada yang kenal. Sama Aceh Utara pun kayak mana, maksudnya masih sama nggak ya, modulnya sama nggak ya gitu kan. Habis itu banyak kali yang bilang kayak ini, karena ada instruktur Morelis ke Amalia tuh. Dia tuh angkatan 1, jadi kan kita tanya sama dia, terus bilang sekarang regulasinya udah beda, angkatan 1, 2, 3 sama, 3, 4, 5 lain. Angkatan 6 dan lagi kayak kita misalnya. Mesnya udah beda. Pertanyaannya otomatis ada yang sama, tapi ada yang agak beda. Jadi kami emang bingung kemarin tuh. Jadi mana penguat kami? Penguat kami ya sesama PP misalnya kan. Maksudnya PP ini membentuk dulu sampai pernah ada nama tim tuh berbahagia gitu kan. Tiap-tiap hari jumpa misalnya kayak itu kan. Karena apa? Bingung nanti ada yang salah masuk ini, salah kamar. Banyak kali itu kejadiannya tuh, salah kamar, habis itu ada yang temani begadang si ibu-ibu ini, pagi bisa kayak ibu Nur kayak gitu kan. Buat balik telepon Kim, kayak mana nih? Kami kan nggak pegang LMS yang CGP-nya, jadi kami nggak lihat
apanya kayak itu, bisa kayak mana kayak inbox kemarin tuh kan, kayak mana nih cara masuknya, kami emang nggak ada tuh LMS-nya beda. Ya Nah, betul, kan saya alami kami juga tuh itu dalam SPPG kan bisa langsung sama CGP ininya nggak berbeda. memang kan dari kawan ini, misalnya ini ada kawan yang mau membantu, kayak misal Pak Sasi, yuk Pak bisa kita, yuk kita sama-sama sejalan lah gitu kan, jadi mantap dukungannya gitu. Berarti kita lanjut lagi. Tadi kan saya pengen tahu tentang harapan kan, tapi Pak Sesi juga ada nyinggung-nyinggung masalah kekhawatiran. Berarti saya ambil aja kesimpulan khawatirnya Pak Sesi tentang yang kayak mati lampu, Ya, orang sakit, diri sendiri sakit, kayak itu kan. Dan semoga itu semua nggak terjadi. Ada lagi yang khawatir kira-kira, bisa dari segi guru misalnya. Ini khawatir nih karena kan kita ke depan akan ada diseminasi kayak apa ya, aksi nyata nanti modul 1. Ini kan modul 1.1, ini modul 1 nanti diseminasi di depan sama rekan-rekan sejawat. Kayak mana, ada khawatir nggak kira-kira? Nggak aman ya? Karena ada Mau mereka berarti ya, insya Allah. Jadi kan kemarin udah buat apa, udah daring lah kayak gitu kan. Misalnya waktu daring itu sama Fasil kayak mana? Komunikasi sama Fasil kayak mana? Maksudnya kayak biasa nggak ada sudah nggak ada hambatan. sama Fasil ada hambatan ah? Biasanya nggak ada yang perlu kami sampaikan sama Fasil kayak gini kayak gitu. Oh, dia udah memang Aman ya? aman. Saya nggak ada yang, kalau kami dulu kan Fasilnya ada yang tengah malam, jam 12 malam, ini tugas ya gitu, padahal belum udah, tapi jam 12 malam ditelepon. Karena ibu tuh ada waktu cok jam 12 malam gitu. Terus ada juga Fasil ini malah ya. Ada satu CGP-nya, ini mantau saya bisa membantu kan. Ada satu CGP-nya, kan aku tugas tuh kayak aksi nyata ini, waktu diklik sama Bu Mala error, terpental kan. Jadi kami pernah juga kayak itu sama Bu Mariani, waktu kami klik Anda diminta akses kayak itu. Terus kata Bu Mariani, Bu coba open ini tab itu kan, kami open di bawah bisa tuh ternyata dibuka. Terus Bu malah kayak gitu juga kejadiannya nggak tahu, tapi Fasilnya itu ternyata nggak ngecek tugas si CGP ini, nggak bisa lagi. Maksudnya ibu tuh pun bilang, oh iya nggak bisa dicek ya Bu, saya juga nggak tahu. Berarti kan dia belum dicek, belum ngecek kan. Nah itu kendalanya, misal Fasilnya juga harus lihat gitu, karena nanti waktu diupload udah nggak bisa lagi kayak yang kemarin kita dibilang di grup kan. Berarti aman insya Allah. Misalnya Fasilnya pun nggak, penting dia jalanin aja skenario apa yang dia bilang, maksudnya nggak yang terlalu harus ini kan. Kalau kami dulu malah maksudnya harus di press gitu. Kayak gimana ini, kita udah berhimpun dengan tugas, datang ibu tuh makin gitu kan, dia makin kalau ini kayak mana nih gitu. Kita jadi panik gitu kan. Tapi saya lihat memang Fasilnya aman gitu. Kalau misal nggak diributin kita gitu, tolong ya Bapak Ibu ini nggak klamping di grup, sekali dikabarin udah gitu kan. Kalau mau ada kendala baru ditanya. Berarti untuk Fasil oke, insya Allah aman. Kemudian gimana, tadi kan udah jelasin juga sedikit tentang dukungan ya, dukungan dari kepala sekolah. Tapi tadi banyak cerita tentang komitenya. Kalau kepala sekolahnya kayak mana dukungan terhadap asosiasi ya dulu? Kalau Pak kepala sekolahnya? Kalau dukungan full lah. Karena beliau juga dari CGP. Ya, itu lagi gini. Jadi kan kalau saya lihat ini ya, mungkin di institusi lain mungkin sama juga. Berhasilnya seorang pemimpin di saat ada anaknya yang mau maju. Nah, ini di saat ada otomatis kan yang mau didukung penuh. Bisa lagi karami kami ini yang memang yang mau maju ini yang nggak rame. Maksudnya mungkin yang lain mau juga, cuma belum ada kesempatan. yang pertama kan faktor keluarga, pertama kan orang ini perempuan, anaknya udah berapa, malah ada udah beberapa udah ada yang punya cucu, jadi nggak terlalu fokus lagi di sini. Tapi kalau untuk pengalaman itu luar biasa, puluhan tahun makanya.
berarti emang didukung gitu kan, karena Ya. ada juga kepala sekolah yang nggak mendukung kayak gitu. Nah ada maksudnya Beda gini, sudut pandang. beda kan, misalnya gini pengalaman juga kan, kayak waktu Miki CGP, Unita CGP kan, memang kita bisa sebenarnya gini, walaupun direkam kan kita tahu kode etik yang menyebarkan tuh sebenarnya mana aja yang bisa dikaitkan. Jadi kita di sini aja secara gamblang, bukan kita mau bilang si A gimana si B gimana, tapi lebih ke ini pengalaman kita saat kita nanti apabila ada kesempatan jadi pemimpin, jangan seperti itu. Ya. Kayak beratnya kayak Pak Syashi bilang tadi, kalau memang kita maju kan otomatis kepala sekolah ikut lebih maju karena ini anak-anak dia gitu Betul. kan. Tapi ada juga kepala sekolah yang memang jangan apa ya, gimana ya bahasanya, jangan meninggalkan sekolah gitu. Karena tugas CGP jangan, maksudnya gini kayak ikut loka karya. Ikut loka karya berapa jam udah kita meninggalkan sekolah. Ya. Nah, jadi di situ dia dukung, tapi dari segi dia ngomong tuh dukung misalkan, tapi dari segi apa ya, udah jangan terus sering di sekolah lah gitu, jangan sering ninggalin sekolah lah gitu. Nggak sering kok, cuma sekali dalam sebulan. Kita sekali dalam sebulan tuh hari Sabtu jatah keluar gitu kan. Iya, tapi kan saya udah berapa JP tuh, kan ada guru pengganti misalnya lagi kita bilang kan, ada guru pengganti kan cuma duduk nggak ngajarin ini. Jangan sampai anak-anak dengan kelas gara-gara itu kayak itu. Misalnya yang guru penggeraknya ada seperti itu. Jadi alhamdulillah juga yang dapat kayak gini, alhamdulillah gitu kan. Ada juga. Memang ada seperti itu. Karena kayak gini, ada beberapa sudut pandang. Kayak kita lihat di TikTok pula, itu wallahualam tahu apa. CGP nggak berfungsi lah, nggak ini nggak itu kayak gitu. Misalnya CGP apa tuh program CGP gitu kan. Jadi pro kontra tuh pasti ada gitu. Jadi kita jalanin aja gitu kan. Karena toh kita dapat ilmu gitu, dapat pengalaman di sini ya kan. Terus kita nggak ketinggalan yang namanya zaman itu tadi. Zamannya itu ya kita lagi ilmunya CGP zaman. Contoh kayak bapak tadi. Dia zaman PPG udah ditinggalin sama dia, zaman dari luring-luring PPLPG udah ditinggalin sama dia, sampai udah berubah-ubah. Kayak ibaratnya kayak Ashabul Kahfi dulu, mata uang udah berbeda, tiba-tiba mau buka ada lain ya. Ini meja beliau nih, coba lihat, paling banyak buku meja beliau. Ini dah kan. Maksudnya buku bahan ajar. Coba lihat beda buku yang bukan sama buku lain. Iya. Memang ini ya. Khusus sebenarnya mejanya sendiri di depan gitu. Gak apa-apa, karena kan memang harus kita contoh kan. Kemudian jadi untuk pembelajaran ke depan, selain yang ini, yang mati lampu ini gitu kan, anak sakit gitu kan, yang harapannya untuk pembelajaran daring yang kayak mana ya, dari segi kawan-kawan, bisa dari segi rekan-rekan CGP yang seperti atau ini ke depannya, misalnya kayak lokal kemarin apa gitu, harapannya boleh khawatiran maunya gitu. 1 bulan ini kayak mana, maunya apa kayak gini terus berjalan ya kayak gini aja, gini aja terus. Harapan ada harapan sedikit ya, harapan sedikit paling. Ini mungkin kan karena yang CPP ini kan karena baru kenal, dia belum ada apa namanya chemistry ya, belum ada feeling misalnya ini kayak gini dia belum kenal satu sama lain. Jadi kalau udah nanti kan ke depan makin lama kan makin kenal, akan lebih tahu kita karakter masing-masing. Jadi yang selama ini kan waktu dari ibu tuh nggak disatuin ya, satu PP gitu kan, yang sering dipisahkan sama kelompok lain kan, di random. Di random kan. Jadi kalau kami dulu memang waktu modul 1, 1, 2 sampai 1, 4 itu memang satu PP dulu. Jadi terasa dia gitu kan. Oh udah tahu nih, udah mulai bosan nih kami sama kawan-kawan itu aja, baru dia cak itu. Ibu ini emang langsung ngajak dari awal. Iya, jadi makin ini lagi kan, makin kenal kayak sama siapa tuh Bu Zola. Bu Zola, Bu Nirwana Sepayu. Iya. Semangatnya luar biasa. Jadi yang sering-sering apa tugas itu sering tepat waktu nggak? Maksudnya siapa? Masa gini, begitu
begitu dikasih ini tugasnya gitu kan, begitu dikasih ada pertanyaan tuh apa yang harus kita buat ini, apa langsung siap di jam di rukol itu juga, apa ada kayak kami dulu ada yang nggak siap kayak gitu, maksudnya nggak siap jadi lagi di ini ada nggak bisa apa langsung siap di situ. Biasanya siapa yang buat PPT-nya yang udah yang kelompok Pak Sasi, apa Pak Sasi gantian nih. Jadi gini, kayak kemarin waktu pas nilai peran TPP kan, buat organisasi macam kan masih ngambang dulu tuh pas bagi kelompok ini ngambang. Jadi kebetulan memang itu memang apa? Kebetulan waktu hari apa bagian kita ada memang ada datang kawan, jadi ada peluang. Jadi sambil duduk sama dia, saya buka tugas-tugas kan banyak nih ada dari peserta CGP angkatan sebelumnya yang udah upload di YouTube segala macam. Saya lihat tugasnya kayak mana, kayak gini, berarti udah ada gambaran. Jadi pas waktu itu saya tampilkan tuh slide-nya. Ada buat kebetulan. Lihat tuh. Maksudnya kan yang selama ini memang maksudnya bukannya ingin apa kan, yang selama ini yang paling menonjol kalau PP saya tuh Pak Sasi gitu, Bu Sari sama Bu Nur gitu kan. Jadi maksudnya selain Pak Sasi ini apa ada misalnya di yang PP lain, misalkan udah Pak Sasi nampakin gitu kan, terus kan nanti ada proses editingnya lagi ya Pak, edit lagi. Iya, setelah nanti ini dapat peran semua nih kami satu kelompok itu. Kayak nanti waktu itu terakhir kemarin yang buat Zola, yang sebelumnya lagi Pak Iqbal. Tugas-tugas sebelumnya itu kelompok sama Pak Iqbal, dan itu udah di apa? Tapi semua lah pokoknya, nggak ada yang ini produktif lagi semua. Saling sasaran, saling sampai dibuat grup, dibuat grup khusus tuh peringkat satu. Iya, emang harus kayak gitu. Jadi kami share situ, ini kayak gini, jadi saling kasih masukan. Ya Bu Zola buat terus dia kemarin, buat terus. Jadi kan kayak call ini kalau nggak ada kerjasama kayak itu memang susah. Misalnya contoh kayak berarti kita kan udah bisa adaptasi nih dari yang Pak Sesi bilang tadi, adaptasi dari tugas si A misalnya CPP sebelumnya nggak kita ambil semua terus kita modifikasi. Nah di situ mempercepat kita dalam buat tugas. Tapi kalau kami dulu karena memang masih meraba-raba tuh kayak gimana, begitu deh ini nggak siap, balik ya tugas itu masih apa ya kayak gitu. Jadi begitu siap tutup, kami malamnya zoom lagi buat tugas itu sampai jam 11 malam. Jadi kerasa juga maksudnya beruntun kan terasa gitu. Tapi alhamdulillah nih semua berperan, nggak ada yang duduk diam gitu kan. Malah nanti kalau nggak ada respon nanti di notis nanti di grup itu. Kenapa? Bu gimana Bu? Gitu. Ya, Jadi saling inilah, saling motivasi, saling ngasih ini kan, saling mengingatkan. Oke, berarti kita lanjut lagi ke tentang pembelajaran yang udah dipelajari. Kan kemarin ini masih tentang dukungan kelas sekolah, alhamdulillah full dan segala macam ya. Jadi kita terkait lagi ke pembelajaran daring. Jadi berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Sasi pelajari, apa perubahan yang dilakukan Pak Sasi di ruang kelas yang selaras? Kan kita belum nih, belum. Tapi kan yang kayak Pak Sasi bilang kemarin kan udah mulai nih. Apa yang gamblang? Maksudnya yang biasanya kan yang kayak di video tadi, pembelajaran yang hanya berpihak pada guru aja. Jadi pembelajaran berpihak pada murid apa yang memang kira-kira mau Pak Sasi buat atau yang sudah dibuat gitu. Contohnya dalam permainan sepak bola yang dulunya selalu kami yang praktikin di depan, sekarang kayak mana gitu. Jadi berubahnya sebetulnya setelah PPG. Setelah PPG itu banyak perubahan dari segi teknologi, kemampuan teknologi, mengajar segala macam. Jadi yang selama sebelumnya kan masih apa namanya di center, dan itu gini lagi, kami kan dari masa kuliah itu semua kayak kerja dari kuliah sampai kami tamat itu memang dididik kami itu
khusus untuk belajar bukan SD, malah difokuskan ke SMA sebetulnya. Gitu. Jadi pas terjun ke lapangan kayak gini nyatanya kan ada ditaruhkan di SD, jadi kan agak Kayak mana ya anak SD ya? drastis sekali. Jadi dia itu karena terbantunya gini, ada pengalaman buat tulis rumah, kan SMP, sekali-sekali nanti pegang jam di SMA, nanti di SD. Itu gitu. Jadi buat tulis rumah tuh emang ditugasin apa ada roper-roper jam orang? nggak atur jam orang, Emang ada memang sesekali? dikasih jam. Kalau sekarang kan dia per level. Iya. Kan? Memang dikasih jam. Waktu itu gini, karena kekurangan dulu. SMA kosong punya. Yang SD kelebihan jam aja, karena banyak lomba lah. Gitu. Jadi terpaksa apa namanya, membackup jam ini tadi, biar maksudnya biar ada guru lah, jangan sampai kosong gitu kan. Jadi sewaktu pas pindah kemari ya masih kayak gitu, maksudnya belum masih kayak semua lah itu belajar kan SD itu, cuma tetap anak nggak kita tinggal ya, anak SD kan. Jadi setelah PBG baru berubah lah dari segi ya pembelajaran, model pembelajaran itu. Sekarang lebih fokus ke PBL, masih masalah kita dulu. Jadi sebelum ngajar itu kita tampilkan dulu video apa, kalau kita, kok saya bilang sebut cerita sesuatu ini panjang, ada memang ya apa ya, kan? ini gambarnya. Tapi memang udah pernah dilakukan ya, udah pernah dilakukan pelajaran Ki Hajar ini kan. Iya, cuma yang selama yang kita lakukan ini ternyata nggak pernah terpikir ini pedomannya mana gitu. Apakah yang punya orang kita ambil tiru modifikasi atau gimana gitu. Memang diajarin memang ini nanti kayak gini ya, letaknya harus ada ini, harus ada ini, tujuannya untuk kayak gini gitu. Tapi sumbernya dari mana istilah gini, kalau kita dalam belajar kitab kan ada dalil. Itulah belajar kitab. Ini dalilnya siapa? Dari mana? Nggak sampai terpikir di situ. Gitu. Jadi setelah mengikuti PGP ini barulah tahu dari mana transformasi pendidikannya. Yang dulunya seperti ini, transformasinya ini udah berubah gitu kan. Jadi kira-kira dari pembelajaran filosofi ini tadi, filosofi KHD, lebih terdorong lagi nggak untuk melakukan perubahan-perubahan dalam ini? Oh ya, pastilah. Pasti ya. Lebih ini lagi, karena kan gini, kita udah tahu nanti ini misal peran guru, kita harus berpihak pada murid, bahkan pihak pada murid sekedar cuma kita mementingkan kepentingan murid aja kan enggak. Itu kan di sini kan dijabarkan lagi, dijabarkan. Jadi kita bisa tahu nanti saat ada kendala yang kayak gini, nanti kita bisa backup nanti kayak gini, kayak gini. Jadi apa? Ya nggak ini lagi lah. Refleksinya di depan ya. Bisa ada masalah juga kita udah tahu kayak mana cara ambil keputusannya. Oke, jadi di sini ditanyakan respon peserta didik setelah melakukan perubahan yang ada KHD tadi. Cuman kan ini kayak apa itu belum mulai kan? Ini respon yang dulu nih aja waktu mulai lakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Respon si anaknya kayak mana? Maksudnya apa? Biasa aja sama seperti dulu apa kayak mana? Mungkin gini, sebetulnya itu kan cocoknya sebetulnya yang jawab sebetulnya kasih jawab lain kan, orang ini yang gimana. Cuma yang maksudnya yang ngerasain sendiri kayak mana? Yang kita rasa sendiri nanti gimana? Nanti nggak berani bilang kan, nanti kalau kita bilang sekarang terbang. Itulah sekarang apa nih ini aja karena ditanyanya harus untuk cek gitu. Intinya gini, kalau bisa orang yang nggak ada guru, yang dicari bukan guru lain. Guru PJOK. Ya udah, berarti intinya kami kenapa ini? Ya, menjadi guru yang dinanti ya. Iya. Ya bisa itu responnya. Jadi responnya Pak Syasi selalu menjadi guru yang dinanti ya. Bukan guru yang misalnya doain supaya kalau bahasa itunya supaya cepat mati. Iya. Bahasa Dan itu kan kuatnya. ada tuh ini apa namanya? Belajar matematik lagi ibaratnya gitulah kan. Ditakuti agak serem. Malah kalau dulu kan ada kami juga SMK gitu kan.
ada guru bapak itu guru kimia. Jadi ini gambar kami ini karena nggak pernah masuk waktu pas kelas berapa itu baru masuk dia. Gambar kami ini bapak ini kayak enak gitu macam itu masuk rupanya apa nggak sesuai dengan ekspektasi. Kan bapak tuh enak ajarnya lucu segala macam jadi nggak bosan gitu. Ya, jangan, yang penting jangan buat anak bosan kan. Makanya pemerintah terus gali-gali terus gimana nih caranya. Memang ada tuh yang misalnya ya sosok guru yang memang kita jenuh pasti ada. Yang kita nggak ini ya. Waktu kami PPG gitu juga ada dosen yang memang malah sampai sekarang di grup itu nanti dibilang kalau kita keingat Pak ini ya walaupun dia nggak ini kan tapi kita keingat terus sama kita ingat anak bandel ini dari sekolah. Kalau yang rajin nggak terlalu ingat. Tapi yang bandel walaupun udah tamat udah nikah tidak punya anak kita ingat terlalu. Nah perbedaannya. Jadi apa hal baik dari perubahan tersebut, apa aja yang perlu diperbaiki? Baiknya yang pertama ini apa namanya feedback yang anak-anak. Jadi kita dalam mengajar tuh nggak terlalu full dapat feedback. Kita tuh kayak mana? Kita kan nggak tahu pandangan murid ini ke kita kayak mana. Jadi kita kan perlu feedback. Jadi setiap akhir pelajaran kemarin akhir materi itu saya buat feedback. Tolong nak kasih masukan gimana kalau baliknya. Kurang bapak apa kurang enak, kurang banyak main, kurang enak. Anak SD kan itu kan belum terlalu banyak pemikirannya. Jadi ya itu banyak yang nggak dapat di situ. Itu lagi ya perlu mungkin direfleksi ya. Itulah refleksi ini kan seperti umpan balik kan refleksi. Jadi berarti hal baik misalkan hal paling baik nih yang dari Pak Sesi rasa misalnya ya ini aku bangga sama diri sendiri nggak apa kita kan namanya manusia kan perlu juga jangan terbang gitu. Aku bangga loh aku udah buat seperti ini. Apa yang paling Pak Sesi bangga tuh misalnya ketika udah dapat ilmu dari BPG taruh ke kelas kayak ini ibaratnya kita setelah kita masuk pun nggak terasa udah habis jam. Apa yang Pak Sesi rasain hal baik yang paling baik dalam diri Pak Sesi aku udah bisa kayak ini dan bisa kayak ini gitu. Pertama gini kita ngajar di kelas itu nggak jenuh lagi. Kalau SD kan 4 jam pelajaran satu jamnya 35 menit 140 menit. Kenapa ini langsung tuh nggak dipotong-potong? Dulunya dibagi 2 jam. 2 jam kalau sekarang digandeng terus 4 jam. Itu udah dengan kurma tuh. Iya. Kalau sebetulnya ini kan jadi ini juga udah bilang juga sama Pak Tolak harusnya kalau kurma ini kan agama olahraga itu dia 3 JP 1 JP nya lagi memang dipotong. JP 5 gitu. Jadi nggak tahu penerapannya kayak mana? Jadi pas di ini kami tetap Pak JP 5 Pak JP pas di roster. Jadi jadi P5 nya dibuat ini setiap akhir bulan 1 minggu itu difokuskan ke P5 sistem blok. Kayak gitu dibuat 1 minggu itu difokuskan ke P5 nggak ada kerja lain khusus P5 nya aja gitu. Jadi ya apa tadi pertanyaannya ini hal baik ini tentang pembelajaran yang tentang adik tapi memang hal baik yang udah Sesi rasain gitu. Jadi kan tadi kan apa anak-anak nggak jenuh kayak itu kan terus kan ditanya masalah JP-nya kan jadi kan JP-nya kan 4 jam tuh kan jenuh dia. Jadi supaya nggak jenuh ini gimana pertama kan tapi kan Sesi jawabnya ke masalah P5 dulu. P5 jadi gambaran P5 gitulah sistem bloknya kan. Jadi walaupun kan 4 jam kalau dulu 4 jam tuh anak-anaknya jenuh kita aja juga jenuh. Kalau sekarang nggak cukup waktu malah sekarang ini kan jalan nggak terlalu ramai karena kalau pagi nggak terlalu aktif jalan ini karena jalannya bagus gitu kan. Satu lagi kita ada beberapa fasilitas yang memang di luar sekolah atau misalnya lapangan bola itu ke atas keluar naik ke atas
itu udah lapangan bola luas gitu. Kadang-kadang malah sekarang bukan kadang-kadang dalam semester 2 nih kayak yang kemarin kami banyak buat aktivitasnya di waduk. Karena yang pertama di sana jerawat, jerawat lapangan semua ada. Berapa kalau jalan kaki berapa lama? Kalau jalan kaki sekitar Lumayan ya? 15 menit. Tapi lumayan agak. Nggak Ya. biasanya mereka berangkat naik jalan kaki atau? Jalan kaki awalnya yang pertama gini dulu, kenapa nggak kami bawa? Pertama mungkin alah jauh kali, jauh kali mungkin kan. Jadi belakangan bukan sengaja kami yang bawa anak-anak, tapi anak-anak minta, Pak belajar di waduk dulu sekali pertama. Habis itu kelas lain bilang juga, Pak orang itu belajar di waduk, kami kapan Pak? Bosan kami di atas dulu, ya. Namanya Cetubang kita dulu. Bosan kami di Cetubang lagi. Oh boleh itu nanti waktu pas dia mau belajar bawa lah. Udah sekali, habis itu kedua minta lagi, akhirnya terbiasa. udah rutin. Itulah tadi yang berpihak pada murid itulah itu. Ya kan? Udah Kita mau terbiasa. ikutin, ibaratnya pernah kami dapat. Saya nggak sebutin orangnya di sini, cuma itu jadi lucu aja kan, ya kan? Dan juga untuk berbenah diri, saya juga seperti itu. Jadi waktu saya pulang sekolah kan, kebetulan pulang cepat malam itu entah mau ambil berkas apa di sekolah kan. Pas kami turun kan kami dari Jalan Elak turun. Jadi ada satu orang guru angkatan kita. Abang tuh emang lucu orangnya kan. Datang dia dengan baju PDH kan guru olahraga. Biasa kan kalau guru olahraga pakai baju olahraga nggak tahu kan siapa kan. Datangnya dipanggil Ki, kayak tunggu dulu dari murid. Gitu. Ngapain di sini ya? Itu enggak dari murid dibilang kayak gitu. Awalnya orang ini cap bosan gitu. Jadi tak yuk naik ke atas kayak gitu. Misalnya jalan-jalan kayak gitu. Misalnya kayak jogging, setengah jogging gitu. Mungkin ada materi apa gitu kan. Ya Pak, lu kan olahraga juga tadi jalan kaki pagi-pagi. Emang pagi-pagi itu jam 8-an gitu kan. Naik dia ke atas bukit tuh, habis itu turun bukit, naik bukit ibaratnya gitu. Dia open anak murid, cuman ya ini tadi dia belum tahu kiblatnya tuh apa referensi dalilnya tuh dari mana. Kayak ibaratnya dia aduh aku udah dibengek nih nama anak murid. Tapi kalau dia belajar ini, oh ternyata ini aku kita kan punya perasaan bangga sendiri kayak gitu. Terus kalaupun kita ibarat ini, kalau Miki pribadi pikir lewat sini Kak Mai, besok sana lumayan jauh juga. Waduk itu, cuman kalau kita udah tahu ilmunya, kita udah semangat, jadi itu nggak terasa anak-anak murid kita misalnya jadi guru yang nanti. Tapi kita kalau misalnya kita nggak buat kayak gini, ibaratnya kita nggak capek kan di sana. Itu kita beban pikiran, di mana beban pikiran? Asal mau masuk kelas ini, malas aku masuk kelas. Iya kan? Kayak ibaratnya kita nggak capek, kita emang nggak capek untuk naik atas gunung tuh, tapi kita beban pikiran waktu mau masuk kerja, malas masuk kerja lagi. Nggak ada yang sesuatu hal yang nanti, ya kan kayak gitu. Jadi ini udah bagus sekali ini sebenarnya, itu udah dapat gitu. Tinggal nanti kan makin tahu, ini kan yang tahu dulu gitu, ini makin tahu nanti karena kedepannya kita ada lagi pembelajaran berdiferensiasi yang kayak bilang kemarin tuan. Nanti insya Allah ke depan banyak bakal ini lagi, walaupun pertamanya memang kita waktu buat 6 bulan ini memang kayak cuman begitu udah lulus, udah dapat sertifikat itu ini sendiri terus. Apalagi ya terbawa terbiasa ya. Orang kita nanti itu sama kayak PPG juga. Ini nggak dijauh dari situ juga nih. Ini kan juga setelah PPG kan bosan biasa ada. Iya kan. Kami ini kan kalau ini itu kalau PPG memang sebetulnya nggak boleh pagi, cuma di sana ini karena dosennya lagi ambil S3, Amaleting dosennya, lagi ambil S3, jadi beliau adanya waktu paginya di Jawa Tengah, dan di sini kan beda sejam, gitu. Jadi kalau di sana sudah jam 7, di sini masih jam 6. Jadi dua lagi jam 7, di sini jam 6. Kami subuh itu habis subuh udah mulai buka laptop segala macam, udah nanti senyum salam sapa ada itu kan sini ya kopi bunga dalam padang. Jadi udah setelah itu aduh bosan gitu kan,
sampai ada kawan yang dari PD, ada yang dari Sinulu, ada yang dari Gayo kan, Gayo, ada dari Kikai. Ada satu itu. Jadi ada dari Jawa Timur, dalamnya dari Jawa Timur, dari Bandung. Pas PPG berapa orang gitu? Misal satu Google Meet terus satu satu kelas, dan satu kelas. satu pamong, satu PP, satu dosen. Kami 10 orang. Berarti dosennya beda-beda tuh, setiap makul-makulnya beda-beda. Waktu pas masih awal-awal itu masih beda-beda, dibagikan ada 3 orang ini kan, 3 PP, 3 pamong, PP lagi, 3 dosen, 3 pamong, beda-beda. Pamongnya salah satunya Pak Reja. Cuma setelah dibagi kelas, nggak kena sama Pak Reja. Ini yang kelompok 1 kenanya sama yang itu tadi Pak Edingnon. Yang angkatan 4. Berarti pamong tuh yang dia kayak ini PP nggak, misalnya dia mendampingi kayak gitu. Iya. Misalnya dia nggak ngajarin kan, maksudnya dia atau kayak mana? Atau bisa gini, ada ilmu setengah dari dia diajarin. Sebetulnya gitu. Sebetulnya tugas pamong ini tadi yang bimbing aja, sama bimbing aja. Yang menjadi tetap dosen. Itulah ada faktor-faktor lain juga. Di luar itu, misalnya kayak gini, kayak Miki di sini apa namanya tuh cuma mendampingi, nggak yang bilang masa sih harus kayak ini ya, harus kayak ini gitu. Tapi di luar itu kalau memang diperlukan ya kita bantu kayak itu kan. Jadi ya kayak gitulah bicara niat, bicara besar. Jadi orang tuh juga saling nunjukin ya. Iya. Pamong yang tadi nanti kebetulan nanti dosennya lagi ada aktivitas lain, jadi backup sama si pamong. Waktu PPL ini juga, waktu PPL orang ini keluar masuk nanti kan sehari itu ada berapa ini kan, ada beberapa guru yang PPL jadwal ya keluar masuk, nanti masuk Jimit ini dapat Jimit dan gitu kan cek pamong juga. Makanya itu jadi tadi cintanya apakah ada sesuai. Malah kalau terlewatkan satu aja cintanya, misal kita lupa apa namanya, bisa di akhir kan, karena lupa doa misalnya akhir itu udah salah sudah enggak kurang nilai ya, enggak salah terus, memang salah total terus. Itu yang paling dosen atau pamong? Pamong kan banyak tadi berarti ya, pengalaman itulah pengalaman hidup tadi yang bisa jadi kita habis nih ikut lagi makin tergerak gitu ya, makin setelah itu kayak ibaratnya Miki kan udah bodoh lagi. Udah ikut CGP rasanya ini apapun yang dibuka nggak mau ikut lagi. Terus itu udah ada ngapain lagi ya, kayak biasanya kita belajar terus, akhirnya udah buka PP udahlah ikut aja gitu. Tapi sistem Miki orangnya satu aja, jangan misal lagi ikut nih, udah ikut pembantu itu nggak bisa fokus lagi tuh. Beda-beda kan, makanya kami kemarin tuh ada kayak dibuka itu kayak yang kan Pak Syarul share tuh yang tentang buat aksi nyata. Pak Syarul enggak, kali Pak Ji kan. Jadi waktu buat aksi nyata yang lomba tuh dah, yang kayak minta menang, buat aksi nyata di PNN, siapa banyak sertifikat dapatnya dulu. Kami itu nggak perlu kejar lagi karena misalnya alah istirahat dulu biar nanti begitu masuk PP kita ini kan. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi diri mingguan? Yang modul aksi nyata itu udah gitu ya. Berarti kan jurnal refleksi diri mingguan ini disamakan dengan modul aksi nyata ya? Ada kami dengar kayak gitu. Ini ya pertanyaannya kan, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi diri mingguan atau aksi nyata modul 1.1? Berarti hampir ini ya, sama apa kayak mana? Ada? Nggak ada ya? Ada buat. Cuma dari mana buatnya? Nggak apa, berarti kita anggap aja udah ini ya, udah dibuat ya, udah dituangkan ya. Oke, nah kelanjutannya saat CGP melakukan aksi nyata modul 1.1 ini
jurnal refleksi udah. Udah. Maksudnya coba cek jurnal refleksi itu masih 4P ya. Yang 4P itu buat ya. Nah, perasaan. Oh ya, ini yang 4P kemarin ya. Ya, oke. Yang ini yang ditanya Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan, ya kan? Atau opsi nyata? silakan. Nggak apa-apa, kita anggap sudah aja. Ini kan, ini kami langsung disuruh memang upload punya aksi nyata yang ini, yang PDF kan. Jadi nanti kalau udah ada testimoninya kirim aja apakah hari Kamis, Rabu, gitu. Boleh. Rabu atau Kamis gitu kan. Selasa. Dan kami sempat. Mungkin kalau Senin kan baru Masih, sama. Kalau mungkin sama dulu dapat. Ya. Tapi kalau sama Sabri Agak kayaknya ini ya. agak sedikit ya. Sama Hmm. itu aku lagi kerja kalau saya kelas. Oke, berarti ini sudah beres ya. Pertanyaan selanjutnya tentang pembuatan kerangka portofolio. Untuk portofolio, media atau platform apa yang Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital? Platform apa? Jadi sedikit cerita masalah portfolio ya. Jadi yang rupanya yang di LMS itu cuma sekedar ini aja, nggak bisa kita upload foto. Cuma hanya sebatas tulisan. Cara profil kan, cuma profil kayak gitu. Kalau kenal, kalau kita mau tulis apa, ya udah tulis itu aja. Nggak pakai Google Site, tapi Google Site kan lebih ini kan. Berwarna lagi ya. Jadi ini kan belum ada saya masuk-masukin lagi nih. Karena pertama kemarin ada datang tamu kan kawan dari Tenom ya. Kemarin satu letting kuliah. Jadi ya gini kan Google Site nih profil dulu belum edit masih kayak gini. Ada edit juga nanti. Misalnya sesuai dengan kreasi masing-masing Ya, kan. Cantik-cantikin lah. Cuma saya prinsip gini, saya masukin semua biar nyambung. Ini kan profil. Komentar ya. Profil. Bagus. Ini buat yang penting ada dulu. Ya, Gitu, kan? tapi udah mantap tuh. 51-nya ini udah semua. Tinggal paling tambah aksi nyata paling. Itu sama ini video Video itu nanti saat-saat kayak gitu ya. masukin ke YouTube. Nanti linknya tinggal masukin kemari dan bukan link aja nanti muncul video kayak ini kan. Iya. Ini eksplorasi konsep saya masukin di ininya. Maksudnya biar nyambung, jangan Ya. nanti isinya kok tiba-tiba tugas sendiri aja udah Ya. gitu. Jadi kan ada sedikit ya. Biar nyambung. Jadi antara tugas satu dengan tugas lain ada keterkaitan. Nah, memang itu kan di LMS kayak gitu. Setelah menyimak video 3 nih, satu, dua. Setelah menyimak video, ini tugas yang video Video itu kan. Video pertama. ya, kan boleh rekam suara, Rekam suara, puisi, video, ya, gitu kan. itu satu itu setiap Kegiatan limit ada saya masukin nanti ini kan biar nyambung terus. Enak ini kan itu lebih kurang kayak blog kan, blogger ya. Kayak blog ini ya kan. Tapi nampak situ perjalanannya. Tahu kita kan. Itu. Ini presentasi. Ya belum sebulannya ini kan yang sebanyak itu ya. ini yang pertama itu yang Pak Iqbal buat nanti ininya. Tapi kami ini bukan semena-mena Pak Iqbal yang buat, kami nggak kasih masukan. Tetap kasih gitu Pak, nanti tambah ini ya gitu. Nanti yang lain komen nanti kayaknya udah ada tuh gitu atau kayak mana gitu. Maksudnya saling inilah. Ini kolaborasi tugasnya. Ini nanti ada lagi di bawah. Itulah kayak ini kan. Cuma ini kan belum habis nih. Ini kan untuk pegang tiket gitu lah. Nggak apa-apa, nggak masalah tuh. Ada Bingung ya, aduh. Bukan gimana, karena untuk
mau minta foto nanti Udah kayak mana pikiran kan? kayak mana cara ini kan itu minta foto Yang kami dulu kayak itu udah malah sama fasilan yang kami alah screenshot DP-nya belum ada tulisan-tulisan. Alah yang penting adalah udah nggak ada karena orang udah pernah nempel gitu. Seharusnya gini nih, ini kan bukan seharusnya, misalnya biar lebih mudah. Misalnya ini judulnya paket modul 1.1, ya paket modul 1 atau modul 1 aja misalnya gitu kan, nanti kan ada 1, 2, 1, 2, 1, 3, ini kan masih modul 1.1 karena belum ada modul selanjutnya kan? Jadi kan kemarin nanti kan dikeluarin juga, di setel ulang nanti kan biar modul 1 nanti anaknya 1.1, 1.2 sampai 1 berapa? 1.4. Kalau 1.2. Sampai itu sudah biar lebih mudah. Berarti media yang dipakai tetap Google ya? Ya, Google seharusnya lebih lebih enak ya. Walaupun nanti kita buatnya memang agak pakai waktu sedikit. Iya, iyalah. Karena udah kita edit jadi cantik kayak gitu kan. Maksudnya untuk lebih mudah. Bisa kita ini kan PI ini kan. Itu Kalau ini saya upload terus saya buat terus di sini. Maksudnya biar ringan terus nggak bertumpuk. Iya. Jadi kan kalau kita kayak Google Sheet ini pun kalau di LMS kita nggak bisa share lagi. Kayak ini kan rekam jejak kita waktu dibuka kayak punya Kak Yunita dulu. Begitu dibuka, oh cantik ya, itu jelas gitu kan. Kan dari situ aja kita sudah bervalue dari CGP-nya. Kita di sini kalau sana sama kayak Canva juga kita bisa desain sendiri tampilannya kayak mana, warnanya warna apa gitu kan. Cuma yang dua warna ini cuma yang header ini. Header ini kalau nggak hitam putih nanti gitu. Hitam dan nampak header. Ya, apa jadi lebih misalnya lebih simpel estetik ya. Oke, selanjutnya komponen apa saja yang akan dituangkan dalam portofolio digital. Jadi komponennya yang udah kayak tadi ya. Komponennya dari pertama tadi apa tuh, kata pengantar ya. Profilnya. Profil. Profil. Terus tuh biodata, pendidikan. Karena kan beda-beda tuh. Ada yang nggak mau isi. Sesuai dengan kreasi Iya, masing-masing. Kayak Bu Yunita malah misalnya itu gambaran sekolah dulu, masuk di sekolah. Kami realisasikan di itu lah. Tapi kalau pakai ini lain pokoknya. Jadi komponennya kata pengantar, profil, biodata, riwayat mengajar, terus modul langsung pakai modul perjalanan ya, perjalanan IP belajar modul dan tugas-tugas kan, berarti tugas-tugas itu ada di situ. Tugasnya di sini semua. Tugas modul oke ya, udah dapat semuanya. Kita lanjut. Seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan dibuat? Nggak usah dijawab aja, nggak jelas. Dalam pembuatan portofolio pastikan CGP mengikuti panduan. Ada panduan baku kita kan? Yang kemarin itu ya, biasanya itu kan ada PDF-nya tuh, ada dibuat nggak satu ini harus ada ini harus ada itu. Ada. Di PDF itu kan diajarin nanti cara buatnya. Cuma cara buatnya kan? Malah nggak lebih detail. Kayak ini kan, kalau header contoh kan nggak ada unsur ini, misalnya nggak ada unsur buat header. Ini buatnya di Canva. Buatnya di Canva, nanti kita untuknya dalam bentuk GIF. Biar jalan ya. Ya, bentuk GIF nanti tinggal kita masukkan kembali. Biar ada. Tapi dia waktu Canva tuh video kan munculnya situ. Waktu kita saja di Canva video. Nggak, jadi waktu di Canva-nya tuh langsung di. Ya, ini yang kedua. Ya. Oh ya, ada yang langsung jadi ya.
ukurannya beda juga ada, nggak Nggak sama, sama ya. harus Kalau kita siap ada custom. kontrak kan. Harus kita custom. Oh, di sini. Itu misalnya nih kan. Laptop ini agak lembar. Kayak ngerti lain. Rezeki. Lumayan tapi itu dah dapat ya. Kadang-kadang waktu Jimmy ini Ya, start dia nggak Aman. play, start nanti diam gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau dilihat di Jimmy nanti pas lagi Jimmy sama Fasil, kadang-kadang saya keluar nanti gitu kan, saya masuk di HP. Nggak ada akun Kalau di kami Banjar gitu kalau kan. kami malah dua-dua masuk karena ada wifi enak kan tutup. Langsung Dari lompat, HP. lompat situ nanti udah bagus ini nanti baru masuk lagi sini. Kalau kami dulu ngomong dari HP, di sini lihat layar aja, udah HP kan nggak nampak kan, Iya, bisa iya. dibagi-bagiin layar gitu. Tapi di HP perlu juga screenshot kayak materi-materinya, nanti kayak kelompok-kelompoknya. Kalau di sini susah screenshot, asal kita screenshot laptop Miki, tenggelam. Oh iya. Ini screenshot bisa, Berarti cuma satu. Nah, misal nih kan, unduh. pasti ujungnya diubah segif ya. Ajak kan Kan video. video, balik pulang. Oh, iya. Satu lagi kan ini, kalau untuk kualitas, Kalau diubah ke video dia kayak mana tuh? ubah video Maksudnya waktu kita masukin susah sama nggak bisa, nanti tampilannya kayak gini, kayak gini. Nggak jalan, nggak jalan. Kita klik dulu baru jalan. Jadi untuk kualitas, ini kan bagus dia kualitas, jadi oke kayaknya. Kualitas ini HD berarti Full HD aslinya. Jadi kita fullnya. Udah nampak ya. Jadi keluarnya 4K, 4K itu mana? Kalau bahasa sekarang, tahu 4K maksudnya kan? Belum pernah dengar. Jadi kan kualitas video sekarang kalau dulu ada HD. 3GP, 3GP, habis itu MP4. MP4 itu ininya, maksudnya caranya padahal itu 1080 ini dah, 1080 Full HD. Itu di atasnya ada 4K 30 fps. Habis itu ada 4K 30 fps, ada 4K 60 fps. Di atasnya lagi ada 8K 30 fps. Cuma gini, apa ya? Udah coba enggak? Saya rekam untuk HP ya. Oke, 60 fps itu kualitas gambarnya nggak goyang, memang lebih bagus memang, lebih detail, lebih bagus lah kayak kita sinematik nanti jadi kalau kita buat sinematik lebih bagus jadi. Cuma waktu kita upload ke Google Drive atau ke YouTube pecah dia mana? Pecah. Ukurannya? Karena kan kalau untuk di perangkat yang lain itu belum mendukung. Kayak kita cepat kali ya kita pakai itu, kayak yang apa Microsoft dulu. Ya. Ibaratnya orang masih pakai 2000 berapa? 2007 kita udah 2010 di sana dulu kan. Contoh misal ini kan video misal kualitasnya 4K 30 fps. Saya kirim nanti ke Booking kali kan. Waktu pas udah di download, waktu buka pecah gambarnya. Pecah. Iya, karena belum terpakai ini. Kalau kita kirim ke HD ya HD aja berarti. HD itu pecah dah karena terlalu tinggi. Iya, maka agak-agak ini. Nggak apa-apa, yang penting. Tapi itu udah bagus sekali tuh. Udah mantap ya. Kayak misal kayak Bu Sari pun dia kan ada bantuan dari apa suaminya juga kan, karena kebetulan bapak tuh inilah memang edukasi dia bagian tanpa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau udah berarti foto udah aman ya. Misal dari kami pun nggak ada masukan-masukan lagi karena emang udah bagus. Dan maksudnya pengetahuan Pak Sasi pun bagus, itu lebih malah daripada kami pengetahuan masalah foto itu. Karena kalau kami dulu ya udah asalkan ada kayak gitu kan,
masalah gambar pecah mau Nggak pecah wajib. itu yang penting kan nggak dulu nggak wajib. Terus kan kalau bisa foto kita ini dilirik sama orang, coba kita pikir kayak mana caranya. Maksudnya kita kan udah buat banyak nih, udah buat secara cantik kayak ini kan, maksudnya dilirik kayak gitu, jangan hanya udah kita buat foto udah kayak gitu. Nah, jadi kan di foto ini kalau kita langsung belajar ID, akun belajar ID kita nih kan, ini saya akun belajar ID buka email. Kadang-kadang kan email ini, kalau email saya cek Nggak premium, nggak bisa, pertama nggak premium, yang kedua nggak bisa terkoneksi dengan Kemdikbudristek. Jadi ini kan terkoneksi di sana terus, jadi langsung bisa pantau. Gitu, udah buat tongkatnya langsung bisa pantau. Ya, Ini karena belum kalau kayak orang makanya sekarang kan sistem kan kayak orang-orang diundang ke sana kemari ke Mendikbud ke sini kemari kan dari situ juga pantauannya. Iya, Kayak cuma- konten kreator itu kan maksudnya kita bilang kayak saya bilang tadi si Pak ini udah buat TikTok ini gitu. Padahal kalau memang kita buatnya memang secara benar, ibaratnya TikTok kita memang betul-betul edukasi ya, jadi kayak ini ya. Memang sampai diundang ke Kemendikbud, siapa sih yang nggak pengen diundang gitu ke yang Kemendikbud diundang kan? memang rata-rata yang edukasi kan ya. Ada saya yang follow kreator. juga di Instagram beberapa yang guru, cuma nggak diundang, mungkin saya lihat dia banyak joget-jogetnya daripada edukasinya. Lebih ke situ. Jadi ya nggak indah. Maksudnya kayak ini cara senang cara gitu kan. Kalau kami agak susah karena apa ya? Itu apa edukasinya apa ini? Ada yang itulah, jadi itu pro kontra juga. Malah nanti ada yang nggak terundang, tapi nanti artis luar yang datang, kayak beda. Ya. Datang lewat ke kan secara kita bilang ini kalau kita pikir orang harus diundang untuk besar, diundang untuk sebagai apa gitu kan. Tapi ini enggak, tapi dilirik sama dunia. luar. Karena malu kayak gitu kan. Cuma ya itulah keadaan. Mungkin gini, ada segi-segi nilai yang memang mungkin orang itu merasa ini belum. Ataupun memang kalau diundang sendiri juga kayaknya juga kan. Karena orang ini sekalian biasa diundang itu kan sesuatu seluruh Indonesia nanti ada undangan. Karena si ini dia lebih ke edukasi nyanyi aja dia si ini yang Medan itu kan. Ya. Coba kan yang sekarang konten itu kan yang kayak si Hendra Budi itu kan. Dia emang sedikit dia ini garis besar dia ambilnya mas 1 mm lah mas 1 mm lah garis besar, enggak yang cuma satu garis. Saya contoh berolahraga cuma tentang olahraga aja edukasinya itu agak susah kecuali memang program olahraga gitu. Ini semua dia include dia langsung. Cuma kalau mikir pribadi emang nggak sempat buat gitu, apalagi ibu-ibu kan beda. Biasanya ini kan latihan diundang tuh guru kelas ya. Karena orang tuh gini. Banyak ya. Ini kan kita mampu ya kan. Kita mampu lompat kelas sini minta masuk sana minta minta dia minta anak minta nggak terlalu dekat lagi sama kita. Kalau kita tahu. Ya. Coba guru kelas kan dia kelas ini. Baik. Dia bisa buat suasana itu kan nanti untuk konten dia. Gitu. Banyak. Breakingnya jadi konten orang itu kan. Ya. Buat nyanyi apa segala macam itu kan memang udah Kayak itu kan gini lagi imut anak SD itu beda. Masa gitu kan. Kayak si yang RKAS tuh ibu tuh kan Bu Linda ya. Satu itu mau kita juga. yang nomor satu. Diundang enggak dia kan? Dia masalah bendahara. Mana nggak tahu tuh. Masalah bendahara dia. Ada di cerita Pak Adi bilang itu Pak Rafi nanti gua begini Pak. Alah Pak lupa itu karena gimana ya? Kebutuhan. Karena ini kan karena jaga bendaharaan bukan karena kemauan sendiri. Kok siapa yang mau bendahara? Ada yang mau. Tapi bendahara SD emang ini karena kalau kami SMP emang kami sendiri yang ini kayak kita contoh dia langsung pengen sendiri kan. Tapi kalau SMP enggak kan? Tak pulang sekolah kan? Iya, karena itulah nggak ngerti Kayak mana. Kok bilang kok bisa nolak, cuma karena gini awalnya Bu Nur tadi pas baru kemarin langsung ditunjuk dia bendahara. Kita nggak tahu apa dasar itu kemarin. Mau nolak, kita kan cara kita nolak. Kita nggak tahu nggak ini ya. Kita iya kan aja. Iya, rupanya pas ini nggak setuju sudah mulai itu.
bisa kita tinggi kan dia mau gitu kan. Ya kan itulah kan. Jadi setelah hasil rapat bilang lah maksudnya rapat tanpa media ini itu ya Pak Gubernur aja dulu bilang gitu. Tadi dari Pak Adi dan belajar dulu gitu. Nah nanti setelah tahun 2 tahun nanti baru lagi itu juga tahun 2 tahun tahun ketiga kemudian memang dia sama suaminya juga akan terima polisi yang kayak lebih tahu juga kayak gitu. Tidak akan setuju orang itu mencari itu maksudnya jadi kira mundur lah Pak Adwan sejak mendapatkan Pak Adwan pun orangnya udah nggak terlalu jadi juga kan Kayak mana? nggak maksa dari Nggak awal maksa, dulu memang. nggak diktator kan? Menuju kamunya kau usahakan. Itu bilang mau janji saya tak janji juga kan. Saya mau belajar kan? Nggak, tapi lumayannya gini, misalnya kepala sekolahnya pun nggak yang susah-susahan belajar. Karena dia yang Jadi 20 lah. dan satu lagi tahu mana lurus mana bengkok Ya. tahu gitu awal tahu lurus tahu bengkok cuma yang dibuat bengkok Bengkok. itulah. Cuma kayak Pak Yadi misalkan dia juga kayak gitu juga kayak mana ya supaya meluruskan sistem yang ada, cuma udah mulai agak dilurusin yang bengkok tuh kan aku tahan ya dengan kayak ibaratnya Payah. susah Kita juga susah itu. kita juga nggak bisa karena kalau kita buat lurus kita juga nyepit disulit di periode kita sama kayak PMK juga pulang jadi ya udah kita ikuti alur aja. kita Ya, ibaratnya kita insya Allah ke depan generasi kita lah, misalnya kalau memang ada umur panjangan kita menang perlahan-lahan, tapi kalau secara kita misalnya kayak generasi kita semua kita seia sekata insya Allah bisa. Tapi memang sistemnya gini, tidak ada kekompakan antara ruang ini bukan tidak ada kepangsa, tidak seia sekata, masing-masing punya kepentingan sendiri. Jadi kita kayak gitu. Jadi kita mau buat yang lurus itu bisa. Karena orang ini mungkin satu sama lain juga saling mendukung. yang ini pun ada saudaranya ini cuma ada nggak bilang. Oke, kita lanjut aja. Ini yang waktu hari Jumat kan, jadi kan jadwalnya sampai jam 12 sebenarnya. Tapi ini kita padai sebentar lagi. Tapi ya itu aja, bukan semoga ada timunnya gitu. Kalau kami sampai jam 12 ini kan sayang juga kayak gitu kan. Kan di jadwal jam 12. Oke, kita lanjut. Kembali lagi ke tentang peta posisi diri ya. Kompetensi apa yang sudah baik dari diri Pak Sasi? Kompetensi yang sudah baik. Ini nggak apa-apa melewati ya. Yang 4 ini lah Pak potensi. Boleh yang 4, boleh yang dalam kelas kompetensi juga. Yang paling baik bisa dari segi apa gitu. Dari 4 itu juga boleh dari segi sosial itu boleh juga terserah yang mana. Saya yang paling baik dari yang profesional. Yang profesional. Ya. Berarti apa? Kenapa gitu? Saya rasakan. Kayaknya kalau profesional tuh gimana gitu maksudnya? Kenapa sampai menyebut profesional? Enggak, itu kan kalau dijabarkan kan nggak cuma keluarga jadi di kelas buat itu semua kalau kerja kita kalau dibandingkan yang 4 ini saya lebih berat dari itu. Tapi kalau yang paling menguasai ya saya ya, ini ya. Karena kalau yang paling ringan ringan. di sosial. Ringan apa tuh? Maksudnya bukan ringan, yang paling kurang. Paling kurang. Karena gini, saya orang agak karena agak mau tertutup. Ya, introvert ya. Mau tertutup. Pak Raffi. Apa yang mungkin nanti bisa kalau ada kegiatan misalnya ada kunjungan ke apa itu saya kayak kalau tiba-tiba mendadak gitu kan serba mendadak nggak bisa karena kan contoh nih Kita udah mempersiapkan ini. kita ada dibilang sibuk kali enggak dibilang ada jabatan pun enggak juga gitu. Cuma kita ada agendanya nanti siang gini nanti siang gini
sore nanti ada kayak gini gitu. Tahu-tahu nanti tiba-tiba oh nanti kita ini ya kunjungan ke ini. Ah, sedangkan saya udah ada waktu untuk sampai besok udah ada itu. Tiba-tiba di cancel sama yang kayak gitu rasanya. Aduh. Nah, itu kan kadang kalau saya bandingkan ini di sana yang pertama nanti kan ini kalau sana mungkin menghasilkan gitu kan. Kalau ini cuma sekedar datang main diri gitu. Tidak mana. Oh, yang handling ke sana gitu. Kan mungkin di sana sama Pak Haji di sana kan. Sama Pak Haji setiap hari misalnya kayak kemarin acara apa? Malam sebelum lebaran. Tapi gimana? Kayak gitu kan. Berarti udah terjawab dua ya, kompetensi diri yang sudah baik itu tentang profesional. Kemudian kompetensi yang perlu ditingkatkan itu kompetensi di bidang sosialnya ya, sudah terjawab. Itu saya akui emang Iya. agak kayak mana? Agak payah memang. Karena serba mendadak. Itu kalau misalnya janji 2 hari sebelum atau sehari sebelum itu masih bisa lah. Itu bisa kita Atur ya. ini ya, kita atur itu bisa kita geser sedikit doang. Susah kayak mana jalannya? Jadi kan kayak ini, setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana Anda apa saja yang akan berubah? Misalnya kan udah tahu nih dari sosial ini udah kurang, kita pengen buat kayak inilah sedikit, mana tahu bisa berubah gitu dari segi ini atau kayak mana gitu. Ada rencana nggak atau nggak ada rencana gitu. Minimal rencana aja dulu, kayaknya harus berubah nih gitu supaya kompetensi yang ditingkatkan nih bisa lebih lagi kayak gitu kan. Kayak gini, itu kan terkendalanya yang pertama karena dengan tiba-tiba, bukan memang kita nggak mau pergi, bukan kita memang nggak solid sama kawan kita, memang kok tiba-tiba serba mendadak rasanya payah kan. Jadi kan kadang-kadang kita udah terlanjur janji sama orang, itu kan nggak enak ya kita mengganti sama orang pemiliknya juga kan. Itu mungkin untuk depan ya sebanyak peluang lah. Kadang-kadang jadi kok jadi maksudnya jangan terlalu banyak janji sama orang. Ya. Kadang ini kayak besok kita misalnya bahkan kayaknya dekat kan misalnya ini hari nanti misalnya itu yuk nanti hari besok kita duduk misalnya itu aku ada perlu apa misalnya itu ya mungkin kayak yang disaring dulu misalnya yang penting-penting kali oke lah kayak kan kalau yang nggak penting-penting kali mungkin bisa ditunda-tunda lagi gitu. Ya, berarti bisa diambil kesimpulan kan dari perubahan ini jangan dulu buat janji yang kayak mana ya, kan? Pokoknya harus karena mana tahu nanti tiba-tiba ada keperluan mendadak. Misalnya kayak ini, ibaratnya kita udah janji sama kawan pun kita bilangnya ini kalau nggak ada ini ya di sekolah, kalau ada kita cancel jangan marah gitu misalnya. Contohnya lagi ini kan kasih sama kita kan kayak Yunita halal kemarin. Kenapa nggak tulis nama? Kenapa? Mau bilang di situ nanti kita nggak enak juga, nanti bikin orang malah apaan sih. Kita kan jaga juga. Ini kita kan privasi kita gitu. Ini nggak saya tulis. Itu kan ada pro kontranya juga sebenarnya kayak Niki misalnya. Kalau ditanya kompetensinya memang kalau di bidang pedagogik lumayan, profesional yang tidak lumayan karena basicnya guru agama dan bukan orang Dayak kayak gitu. Kalau di profesional materi-materi IPA itu emang yang kayak hafalan ayat itu emang kurang gitu. Itu dari diri sendiri bisa kita bilang lah kan. Tapi kalau untuk pedagogik lumayan gitu. Terus dari sosial juga lumayan tapi harus ada yang dikorbankan. Kalau kita mau jadi orang bersosial, mana yang kita korbankan? Contoh suami, anak dulu Anda pasti kasih kesana kemari. Ketika kita tidak sosial pun kayak gini misalnya udah dianggap apatis sekali kayak gitu kan. Nggak list ini padahal itu bersyukurnya saya di sini itulah senang saya bilang saya ini Bu ada agendanya sampai 2 hari depan ada jadwal gitu kan sok sibuk tapi memang karena terlalu janji terlalu janji semua terlalu jadi kadang mau sini walaupun kadang-kadang nggak ya untuk refreshing cuma kan contoh misalnya kayak daily kayak mancing itu kan untuk kebutuhan yang kita kan walaupun kayak tadi bilang kayak tanda kutip tadi Pak Sesi bilang
kepentingan yang mendapatkan penghasilan, bukan penghasilan itu aja, berarti penghasilan kita dari segi psikis kita, misalnya Iya. enak-enak ini pikiran kita gitu kan. Betul. Jadi itulah orang yang sudah ngerti, Mm-mm. paham, sudah nggak ambil hati yang kayak gitu. Gitu. Oke, nggak apa-apa, yang penting kan ada rencana untuk berubah gitu. Ya. Kan bagus yang penting kan, karena apa, kita nggak tahu juga aku orangnya introvert kayak Ya. gitu kan. Cuman apabila nanti tiba-tiba Pak Shashi profesional dapat, habis itu orangnya pun sosialnya dapat, nah, contoh kayak kemarin kan hanya seseorang yang mau datang di lokal Karyano loh kayak gitu ibaratnya kan. Misal nggak semua orang yang mau berani untuk tampil unjuk gigi di depan kita ajarin, sedangkan kitanya nah itu sebenarnya udah termasuk salah satu sosial sebenarnya, karena Betul, ya. sosial kita kan bukan cuma yang berkunjung, itu banyak sosial tuh, peduli, care kayak gitu. Ya. Contoh kayak Bu Sari kemarin itu, Bu Risna dia sering gak aktif gitu misalnya kan. Bukan sering, pokoknya yang dulu tuh gak muncul, gak Ya. aktif gitu kan. Jadi Miki tahu hadir, oh hadir gitu, gak ngomong-ngomong apa mungkin. Karena Miki pas lihat di Lokano, dia sendiri tuh, sendiri ada lihat. Maksudnya kalau Pak Shashi kan di belakang sendiri, tapi satu deret, tapi beliau sendiri gitu. Saya kan ini satu kelemahan juga nih. Kalau sekali nengok orang nggak tanda, Nggak tanda. nggak tanda. Walaupun nanti ini tadi kan kalau dia langsung nggak tanda tuh. Kayak kemarin kan yang mana yang ingat yang tanda cuma Buno kan, maaf dulu kan. Sering kan? Dia tuh suaranya kita tanda. Iya. Beda kalau suara dengan yang lain. Dan itu lagi badannya. Ya, Ya kan? nampak terus kan. Nampak oh ini. Beda dari yang lain. Tapi yang lain yang pertama nggak banyak ngomong, nggak tanda terus tuh ya. Ini kayak dia bilang Budisnya yang benar atau enggak? Itulah kami pun Nggak bayar. karena Bu Sari misalkan Bu Risna kayak kurang ini ya, bantu mana ya Ibu tuh. Oh iya ya Bu, baru sadar juga tekor, rupanya anaknya rewel ditarik apa namanya Iya. ini kan Kayak ini ya. kayak ini jatuh letok-letoknya kayak gitu sih kan. Cuman ya itu juga termasuk salah satu bagus maksudnya yang pengen diubah tuh bagus, dan juga kayak ini gamblang, oh apa bukan dia nggak mau, supaya dia emang nggak tanda orang kan gitu. Kelemahan kita bilang tadi nggak tanda orang sekali, Sulit tanda orang. sulit gitu. Memang kan orang bilang kan nggak mungkin, masa itu jalan kan beda-beda otak kanan otak kiri orang gitu. Memang payah untuk dandain orang kecuali memang udah 2-3 kali kita lihat ya. Sudah pernah ngobrol. Artinya contoh kayak orang murid pak ini. Jumpa lu apa ini? Dia pikir kita nggak sombong gitu. Apa gitu. Ngantri rezeki kan kami orang ini belanja kan. Belanja rezeki kan, belanja rezeki ngantri pak. Paling pak oh ini pasti wali murid ya. Ditegur dulu baru kita tahu Baru tahu. wali murid karena dipanggil pak. Kalau enggak kan nggak ditegur Nggak pak. tahu. Siapa Ya? Padahal kita udah ngomong enak-enak di kelas, tiba-tiba kok nggak tegur gitu kan. Oh, gitu. Nanti ada yang bilang enggak ini bilang Pak. Sombong. Saya bilang dulu anaknya bilang ngomong. Bapak payah nandain orang. Iya. Jumpanya pun sekali nanti itu jumpa ngobrol dia di sini aja mana saya tahu. Iya, tapi harus dijelasin itu supaya orang tidak menganggap kita kayak mana gitu. Ya, akhirnya ya bagus, ya, positif kan. Jadi paham orang ini. Saya bilang juga sama Pak Pak Idris yang ini kan. Dia kan waktu di sini. Dan juga Pak Idris ke KPI. Kalau kita kirim malah bentuk surat nanti mikir apa kan? Nomor nggak ada gitu kan. Nggak semuanya dihadapi. Ya, oke, kita berarti menuju ke bagian akhir pendampingan. Ada beberapa lagi pertanyaan sebelum kita akhiri di pendampingan individu ini. Jadi ini kayak mana videonya apa? Nggak apa-apa. Biar kan. Ya, 1 jam setengah. Oke ya. Jadi di bagian pendampingan terakhir, apa pembelajaran atau ide baru yang Pak Shashi dapat setelah sesi pendampingan ini? Ide baru apa yang dapat waktu kita ngobrol-ngobrol ini lah gitu. Idenya bisa tentang apa gitu.
tentang portofolio boleh, tentang pembelajaran KHD boleh, tentang yang tadi barusan kita bilang ilmu sosial itu boleh kayak gitu. Oke ya. Ini Ide tadi baru. apa yang mana yang 2 mingguan tadi juga? Di mingguannya Yang 2 mingguan atau apa tadi? Atau aksi nyata ini? aksi nyata. Saling apa? Keterkaitan gitu ya. Tuh, di mingguan jurnal ya, jurnal refleksinya ya. Ya, saling keterkaitan. Jadi kayak gini ya lah jurnal ini kan apa yang pelajari kita tuangkan di belum dilakukan juga. Cuman di situ kan tadi udah upload kan, maksudnya Udah nggak apa-apa sih kayak 29 gitu. Juni kemarin. Udah nggak apa-apa. Ini bahkan PI-nya ini harusnya hari Selasa kan, makanya CGP berbaik hati mundurin lagi. Ya. Kalau nggak cuma 4 hari, gimana tuh? Ini Tapi lumayan terakhir dikasih kapan? libur. PI terakhir tanggal Jumat ini, karena Sabtu ini kita lokal lagi. Sabtu nih. Menurut jadwal ada juga kayak kami dulu nggak dibuat karena nggak ada anggaran. Jadi kami tiap minggu lokal. Jadi minggu pertama kami bulan pertama kami nggak ada lokal. Bulan kedua ada lokal. Bulan ketiga full lokal. Dari lokal satu di grup semuanya itu. Full lokal tiap minggu. Jadi kalau dari minggu pribadi mudah-mudahan sesuai jadwal. Jadi minggu ini sekali, minggu depan jadi nggak banyak tinggal. Sama satu depan dia. Berarti idenya tentang yang di mingguan ini ya. Kalau ide terkait pembelajaran KHD ada dari yang udah kita pendampingan ini atau dari udah buat aksi nyata, kalau nggak ada apa juga. Aksi nyata ini testimoni Ya. testimoni kan yakin gini ala cuma cukup di kelas aja gitu kan. Nggak perlu harus ada umpan lagi testimoni dari guru lain. Makanya harus ada gitu, makanya nggak siap nih. Ya. Terkendala ini cuma Kayak itu kan sama kayak kita buat apa aksi nyata yang PMN itu kan ada dari rekan sejawat, ada dari murid kayak itu. Misal udah kita buat tugas kita kasih nempak lagi orang gitu. Nah ini kan kayak kalau itu dari murid pasti kan itu, kalau itu dari guru karena kan sama kan berbeda betul dari sama betul. Kalau kayak buat modul atau kan kita diskusi dengan rekan sejawat ini mungkin secara umum bisa. Tapi kalau kita bilang nanti udah terjun ke GP atau AGP ya kan udah beda ini kan materi ya. Ini aja paling testimoni ya dari guru. Kalau dari murid ada, bukan nggak ada, cuma karena libur aja ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari PI ini, bisa dari saya pribadi. Saya yang udah baiknya apa, bilang aja secara jujur, secara gamblang. Yang harus diperbaiki apa misalnya, atau apa. Ini yang diperbaiki bukan dari GP-nya, lu telah ini dari GP-nya nih. Masa airnya nggak ada Apa itu aman? Karena karena kan tadi keluar habis sana sini ini udah setengah 9 cek dompet kosong. Aman. Biji lah ke ATM kan? Kalau kami nggak boleh juga sebenarnya. Misalnya kalau dari BGP-nya, maksudnya dulu ya, ini dulu kan, jangan kita yang memberatkan CGP. Nah kita kayak pada kemarin kami kan pakai transport. Iya, betul, tahu, gitu tahu. kan. Cuman kalau misalnya memang mau pemulia jamnya, kalau ada ya ada, kalau tidak ada itu tidak menjadi masalah. Jadi kami nggak ini kayak itu, karena aku dapat transport kayak itu kan. Cuma dan misalnya ya kayak gitu. Berarti misal dari ininya lah, dari apanya ya, kayak pertanyaan kami yang pada susah gitu, susah dimengerti ya. Nanti kami ini aja nih, apa kan ini harus kami masukin. Iya. Kami ide-idein aja nanti di rumah kan. Boleh. Yang perlu diperbaiki ya. Tapi meneliti lah. Nggak, maksudnya nanti kan ini baru pertama. Kebetulan ini kan belum ngajar gitu kan. Nanti saat ngajar mana tahu agak mengganggu atau apa misalnya kan. Nah, bilang aja kalau bisa kayak ini. Tapi kita tuangkan di sini yang masuk akal kan. Oke, alhamdulillah udah sampai bagian akhir ya. Bagus sekali apa namanya tuh pengalaman ya.
pengalaman. Jadi kami pun udah tahu misalnya kurangnya di mana, sebenarnya yang terjadi seperti apa kayak gitu. Jadi kan kami juga pribadi baru tahu misalnya, oh ternyata Pak Sosial orangnya kayak gini kayak gitu. Walaupun misalnya seangkatan dulu, oh ternyata kayak gini, bukannya sombong kayak gitu kan. Ya. Itu kan orang sering tuh. Angkatan aja kan nggak sebagian yang kenal. Yang lain kayak yang maksudnya orang yang struktural kayak contoh yang kenal misalnya kayak Dokter Fani. Nah, itu pun karena beliau gini ceritanya, karena yang seangkatan dating beliau waktu pas ambil kuliah dulu atau ambil spesialis, ada satu seangkatan sama kami waktu lasa disebut salah spesialis Oh, bedah si juga, yang itulah. Sinopli namanya. Oh, bedah juga. Sama orangnya satunya sama. Satu ambil spesialis sama juga sekalian seangkatan. Lewatnya untuk S1 kan. Kalau ini kan dokter umum dia ambil, kalau ke sana langsung spesialis dia. Oh, ya? Ada dibuka. Oh, udah dibuka. Di Sudah salah. Sudah salah. Kita nggak ada. Siapa lagi? Si Erlin, Kampung kan? Kampung. Siapa lagi ya? Ini minta ada lah. Ya. Kalau orang Kampung kan. Kayak ini lain kan nggak. Mungkin sekali lihat itulah kayak yang bilang tadi, karena susah nandain orang, mungkin kok dibuka jalan sombong aja, bukan sombong Memang ini. begitu. Memang begitu gitu kayak kan ada yang kawan kami si Nadia Puna, tenang ya. Karena dia kalau ingin bisa nggak satu angkatan ya sama Herdi ya. Nah Caci kan sendiri gimana itu cuma sama si Lutfi kan. Kayak gitu juga emang Sama Lutfi pun awalnya dibilang satu hotel kami. Itu sampai sana rupanya tadi ukur ke tawar dingin. Dah lain lagi. Ya beda. Dia kan udah indah. Nggak jumpa lagi kayak gitu. Oke deh Pak Sasi, terima kasih banyak atas pendampingan individu hari ini. Nanti apabila memang ada kendala boleh di terkait dari ini dua. Kalau dari masalah budaya segala macam bisa dikomunikasikan dengan Fasil. Itu terkait LMS pun dengan Fasil kayak itu kan. Tapi apa namanya itu, kalau memang maksudnya kayak agak segan lewat Fasil boleh lewat itu dulu. Tapi kalau LMS baiknya langsung mau Fasil. Tugas-tugas langsung mau Fasil. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila memang saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.